Ternyata yang mau dipotong itu bukan ayam. Terlihat oleh Dani adalah wajah ibunya yang sudah tua renta. Dani pun terdiam sejenak. Pisau yang sudah ditempelkan di leher ayam pun diangkat lagi. Begitu lemari dibuka, Dani pun terkaget. Ternyata di situ ada tumpukan uang 100 ribuan, 50 ribuan, dan emas logam mulia itu hampir tumpukan. Dani, kamu telah tega menumbalkan ibu kamu sendiri yang telah melahirkan, menyusui, dan juga mengurus kamu dari kecil sampai dewasa seperti ini karena harta kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Abah Agus di Mengulas Malam, Mengulas Tajam Kisah Misteri. Di kesempatan malam hari ini Abah akan menceritakan satu kisah yang dititipkan oleh Abah Sukma perihal salah seorang kliennya. Seluruh nama, karakter, serta lokasi kejadian ini sengaja Abah samarkan untuk menjaga privasi seseorang. Abah Sukma kedatangan seorang klien dari salah satu kota di daerah Jawa Barat meminta pertolongan untuk memutus pesugihan. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Bila mana dari sobat Mengulas Malam punya cerita ataupun kisah mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Beberapa minggu kemarin Abah sempat silaturahmi ke padepokannya Abah Sukma. Alhamdulillah sih Abah Sukma dalam kondisi sehat walafiat, meskipun banyak kesibukan sekarang ini menerima beberapa klien lah gitu ya, meminta pertolongan. Abah Sukma ini menceritakan satu kisah seorang klien dari daerah Jawa Barat. Sebut saja di sini adalah pasangan suami istri Dani dan Siska. Di mana Dani dan Siska ini awalnya dia adalah seorang pengusaha. Bos besar anggap aja dia. Bos buah-buahan. Dia mensuplai ini dari mulai katakanlah khusus untuk modern market. Seluruh modern market yang ada di wilayah Jawa Barat ini disuplai buah-buahannya. Dari mulai apel, jeruk, tomat, semangka, sampai melon pun ini disuplai. Karyawannya pun ini cukup banyak. Ada kurang lebih sekitar 30 orang. Mobil ataupun armadanya sendiri pun ini menggunakan cooler, namanya buah-buahan. Karena kalaupun terlalu lama, terkadang ini bisa timbul busuk ke arah situ. Cuma ya kembali, namanya seseorang Dani ini memang orangnya cukup temperamen. Ke karyawannya sendiri ini terlalu streng banget, terlalu keras. Alhasil apa? Memang sih tujuannya baik. Supaya apa? Mereka sendiri ini meningkatkan kinerjanya. Tujuan Dani ke arah situ. Tapi apa yang diterima oleh karyawannya? Banyak karyawannya sendiri ini yang kecewa. Sampai mengucapkan sumpah serapah. Karyawan telat sedikit, 1 menit aja, ini sudah langsung dipotong gajinya tuh.
bicara lemburan ini hampir tidak ada. Dituntut loyalitas tapi tidak diimbangin dengan remunerasi yang lainnya. Ujung-ujungnya apa? Karyawan pun pada mogok kerja. Dengan mogok kerja inilah berdampak kepada usahanya Dhani dan Siska itu sendiri. Banyak buah-buahan yang terpending, yang seharusnya terkirim pada hari Senin anggap saja, ini terbengkalai. Banyak kliennya sendiri yang komplain. Baru pengiriman ini 3-4 hari kemudian. Apa yang terjadi? Buah-buahannya pun sudah tidak fresh lagi, alhasil pada busuk. Kliennya sudah tidak mempercayai lagi kepada perusahaan yang dipimpin oleh Dhani. Ujung-ujungnya apa? Usaha Dhani lambat laun pun terjadi kolab. Karyawannya pun hampir 30 orang itu keluar semua. Mobil pada nganggur segala macam. Sedangkan mobil yang ada itu adalah memang bukan beli cash ternyata. Beli secara kredit. Dhani pun tidak bisa bayar cicilan ke salah satu leasing. Akhirnya apa? Mobil itu pun secara bertahap disita. Apa yang terjadi? Setelah usahanya kolaps segala macam, mulai Dhani berpikir, "Mah, aduh pusing bapak tuh. Karyawan semua pada keluar. Buah-buahan stok kita tuh masih banyak, pada hancur semua, pada keluar ulah segala macam. Hancur usaha kita ini sendiri. Yang nagih dari bank, dari leasing segala macam. Terus gimana lagi Pak kalau kayak beginian? Iya terus gimana ini? Jangan-jangan ini rumah kita juga mau disita. Coba mau berpikir mah, kasih solusi dong buat bapak ini. Toh hasilnya mama sendiri kan bisa menikmatin." Kata Dhani ke istrinya, "Pak, mama juga selama ini kan bantu bapak. Cuma kan mama lihat bapak ini terlalu sering banget ke karyawannya. Ujung-ujungnya kan tahu sendiri. Sudahlah, jangan banyak ceramah segala macam." Marah Dhani sendiri. Dhani datanglah ke salah satu teman. Sebut saja di sini adalah Mas Danang. Dhani menyampaikan berkeluh kesah kepada Mas Danang. "Nang, kenapa Dan? Tumen-tumenan kamu datang ke sini. Kok muka kamu sendiri cemberut kayak begitu? Saya tuh pusing banget sekarang itu. Yang tadinya keuangan sudah lebih dari cukup. Mobil saya punya. Armada buat pengiriman barang ke supplier juga. Ke klien juga banyak segala macam. Sekarang habis semua. Sampai rumah juga mau disita. Sekiranya kamu berkenan bisa ngasih solusi lah ke saya. Saya ingin mendapatkan uang ataupun harta ini secara cepat." Danang menjawab, "Kalau kamu Dhani pingin dapat uang secara cepat, ya kamu datang ke bank. Yaitu tadi, semua aset saya ini sudah digadaikan. Terakhir rumah ini yang sudah mau disita. Nggak ada lagi. Nah terus bagaimana? Itu tadilah namanya juga orang lagi kepepet saya tuh. Kiranya kamu punya seseorang lah, guru spiritual atau gimana loh. Maksud kamu gimana? Ya dukun lah katakanlah." "Oh kalau kayak begituan sih saya pernah denger. Tapi saya juga belum pernah kalau ke sana mah, tapi ya udah nanti kita bareng-bareng aja ke sana. Kita cari emang di mana. Nanti kita datangin saja ke salah satu kota di Jawa Tengah. Ya ini namanya adalah Bah Brojo. Mudah-mudahan ini bisa kita ketemu." Ya sudah. Terus kapan ini? Ya udah besok aja lah. Nah singkat cerita besoknya Dhani pun datang ke Danang dan berangkatlah. Dia pakai kendaraan mobil yang punya Danang. Berangkat pernah perjalanan juga cukup jauh. Makan waktu kurang lebih sekitar 7-8 jam. Karena sore nyampe ke sana tuh. Kira pada asar ketemu ke salah satu tempat. Memang itu sih perjalanannya sendiri dari mulai jalan raya terus masuk ke daerah jalan yang tidak beraspal, berbatuan segala macam. Kanan dan kirinya pun ini pohon gede-gede tuh, pada tinggi segala macam.
ada semacam pohon jati, pohon randu segala macam, wit-witan lah pokoknya. Singkat cerita nyampe ke arah situ, ada gubuk di situ tuh. Dia ketuk pintu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari dalam udah nyaut. Nggak lama kemudian dibukakan pintunya. Nak, dari mana kalian ini? Dengan siapa ini? Maaf Pak, saya Danang dan ini teman saya Dani. Apakah benar ini Bah Brojo? Iya benar. Gimana maksudnya? Masuk. Mereka pun pada masuk semuanya. Baloh bercerita. Danang menyampaikan apa yang dikeluhkan oleh Dani ke Bah Brojo tadi. Alhasil Bah Brojo pun terdiam sejenak. Ditanyalah hari kelahirannya, wetonnya, segala macam. Ternyata apa yang disampaikan oleh Dani ke Bah Brojo itu tepat bila mana seseorang mau melakukan pesugihan. Bah Brojo menyampaikan, kamu siap? Ada beberapa persyaratan di sini. Yang pasti sesaji harus kamu lengkapi segala macam. Apa aja Bah kira-kira sesajinya Bah? Yang pertama ya itu ayam cemani. Warna yang hitam dan ilatnya pun itu harus betul-betul hitam. Terusan juga dengan kelapa itu kamu harus siapin kembang 7 macam. Itu kamu harus siapkan dupa dan juga minyak misik dan minyak gaharu. Bagaimana? Aduh Bah, saya kesini itu nggak bawa persyaratan yang Abah sampaikan tadi. Kiranya Bah, Abah berkenan diringkes saja gimana Bah? Berapa rupiah Bah? Nanti saya akan penuhin. Kata Dani menyampaikan ke Bah Brojo. Bah Brojo pun ya terdiam. Ya sudah kalau seperti itu maharnya kamu siapkan. Ternyata setelah ditotal kurang lebih sekitar 4.500.000. Uangnya pun ya si Dani itu pinjam dari Danang. Kebetulan Danang sih dia masih cukup berada lah masalah keuangan. Dan dibayarkan aja. Setelah selesai, Bah Brojo menyampaikan kepada Dani, ini kamu nanti di sini kurang lebih sekitar 1 malam ini. Kamu lakukan ritual nanti di sini, ya, kurang lebih sekitar jam 12 malam. Kamu akan Abah bawa ke salah satu bukit yang tidak jauh dari rumah Abah. Iya Bah, tapi ini teman saya gimana? Ya teman kamu kalau misalkan mau pulang ya pulang. Kalau misalkan mau nunggu ya nunggu. Waduh kalau pulang nanti saya gimana Bah? Baliknya lagi. Ya sudah. Kalau misalkan berkenan teman kamu kasih tahu. Suruh nunggu dulu. Lama kemudian Dani pun nyampaikan kepada Danang. Nang, kamu berkenan enggak nemenin saya? Maksudnya gimana? Ya nunggu saya mau lakukan ritual dulu. Ya sudahlah. Karena saya terus terang aja demi teman. Apapun yang terjadi saya akan bantu. Nah singkat cerita, tepat pukul 11:30, karena perjalanan pun dari rumah Bah Brojo ke salah satu bukit yang ada guhanya itu pun memang cukup makan waktu. Kondisi gelap gulita segala macam, hanya pakai obor saja. Jalan bertiga. Di depannya Bah Brojo, terusan Danang dan juga Dani. Membawa sesaji segala macam lengkap. Tepat di depan pintu guha, Bah Brojo menyampaikan, kalian berdua duduk dulu semua. Bah Brojo pun langsung duduk. Nah sesaji yang dibawa oleh Dani dan Danang pun dikedepankan. Dari situ di depannya Bah Brojo. Gak lama kemudian Bah Brojo membakar dupa, kemenyan segala macam, baca mantra-mantra segala macam. Ada kurang lebih sekitar 20 menitan aja. Asap mengepul segala macam. Setelah selesai, barulah Dani ini disuruh masuk ke guha. Dani, karena kamu yang punya maksud, kamu langsung masuk aja ke dalam. Nah singkat cerita Dani pun masuk aja ke dalam sambil bawa obor penerangan tadi satu-satunya. Nah setelah selesai masuk, dan itu Bah Brojo sama Danang pulang.
Dani yang ada di dalam ini, dia bersemedi membacakan mantra yang diberikan oleh Mbah Brojo. Dupa yang dibakar oleh Mbah Brojo pun ini dibakar lagi oleh Dani di dalam tuh. Dibakar terus segala macam. Nggak lama kemudian, ada kurang lebih sekitar 2 jam lah dari situ, Dani sangat terkejut. Ini terlihat oleh Dani, persis di depannya Dani itu ada kehadiran satu sosok makhluk yang baru pertama Dani lihat. Ya ini sosoknya tinggi besar, berbulu semua, seluruh badannya itu sendiri. Nggak lama kemudian si sosok makhluk itu pun berubah wujud menjadi seorang satria. Langsung nyampaikan ke Dani, ada apa maksud gerangan kemari? Mohon maaf Paduka, maksud dan tujuan saya Dani kesini adalah untuk minta bantu kepada Paduka supaya saya dapat kekayaan berupa harta, uang ataupun emas secara instan. Sosok makhluk itu pun langsung ketertawa. Saya penguasa gua yang ada di sini. Apa yang menjadikan hajat kamu, keinginan kamu akan saya penuhi. Tapi dengan catatan, saya akan memberikan kepada kamu, kamu pun harus memberikan sesuatu kepada saya. Dani terdiam sejenak, tanpa pikir panjang lagi, Dani pun langsung mengiyakan, siap Paduka, apapun yang menjadi keinginan Paduka, saya akan penuhi. Setelah selesai menyampaikan seperti itu, makhluk yang ada di depan Dani pun hilang begitu saja. Paginya, Mbah Brojo sama Danang pun langsung datang lagi ke guha. Nyampaikan dari luar manggil-manggil, Dani, Dani, nih, Dani. Dani pun setelah dipanggil-panggil oleh Mbah Brojo pun dia keluar. Nah keluar langsung, bagaimana? Udah ketemu tah dengan itu penguasa di sini? Sudah ketemu Bah. Nah syukur, kalau begitu kita pulang aja dulu ke rumah. Berangkat aja lagi, langsung ke rumah Mbah Brojo lagi. Dani pun bercerita ke Mbah Brojo di saat dia lakukan ritual di guha atas petunjuk Mbah Brojo, kurang lebih sekitar 2 jam itu ternyata ada satu sosok makhluk. Awalnya memang bikin seram, bikin tegang dan bikin takut. Tapi ternyata sosok itu pun berubah menjadi sosok pria, seorang satria yang tampan rupawan. Dan menyampaikan bahwasanya apa yang menjadi keinginan saya itu akan dia penuhin. Oh seperti itu. Ya sudah. Kalau begitu ini Abah akan berikan 2 ekor ayam. Ya. Yang ayam jantan dan ayam betina. Kamu bawa. Nah terus selanjutnya bagaimana Bah? Setelah di rumah jangan lupa potong salah satu ayam di sini. Terserah kamu. Mau yang jantan atau yang betina. Terserah kamu. Ya udah Bah kalau begitu. Saya pamitan. Pamitan aja. Langsung aja pulang lagi, singkat cerita, nyampailah Dani itu ke rumahnya. Tidak lupa Dani juga nyampaikan, makasih ya Danang ya, kamu udah saya repotin segala sesuatunya, sampai nganter ke tempat si Abah Brojo tadi. Nah juga saya juga punya sangkutan hutang ke kamu. Nanti kalaupun dapat duitnya segera saya akan lunasi. Saya kembali, tenang aja lah. Saya bantu kamu karena kamu adalah teman saya sendiri, kata Danang ke Dani. Ya sudah terima kasih. Pamitan aja Danang pun pulang ke rumahnya. Dani nyampe. Singkat cerita ketemu aja dengan istrinya Siska tadi. Mah, dari mana Pak? Udah, Mama gak usah ribut. Bapak sendiri lagi usaha. Usaha kemana? Ditemenin tadi, diantar sama teman Bapak. Namanya si Danang ke salah satu tempat. Nah ini Bapak pun dikasih ayam. Katanya kalau sudah nyampe rumah, ayam ini
suruh dipotong katanya. Oh suruh dipotong, ya sudah. Siska pun langsung aja ngambil pisau. Ayam betina pun ini langsung dibawa oleh Dani dan akan siap dipotong. Pisau yang begitu tajam ini ditempelkan ke leher ayam. Begitu ditempelkan ke leher ayam, apa yang terjadi? Dani seakan terkaget dan terdiam sejenak. Ternyata yang mau dipotong itu bukan ayam, terlihat oleh Dani adalah wajah ibunya yang sudah tua renta. Dani pun terdiam sejenak. Pisau yang sudah ditempelkan di leher ayam pun diangkat lagi. Tapi apa yang terjadi? Seperti ada satu bisikan. Lanjutkan. Apa yang menjadi keinginan kamu, itu saya akan penuhin. Lanjutkan. Kata yang membisik, dan Dani pun teringat bisikan atau suara itu pun seperti seorang satria yang pernah ketemu Dani di gua tadi. Tanpa pikir panjang lagi, si leher ayam pun langsung dipotong oleh Dani. Setelah selesai, sesuai apa yang disampaikan oleh Mbah Brojo, bahwasanya darah ayamnya sendiri itu harus diminum oleh Dani. Nggak pikir panjang, Dani pun langsung meminum itu darah. Setelah selesai, Dani masuk aja ke dalam. Mandi seperti biasa karena darah-darah segala macam. Malamnya Dani dan istrinya pun dengan Siska tertidur. Sedang tertidur gitu, seakan ada satu sosok yang hadir, seorang satria ke Dani dan menyampaikan, apa yang menjadikan hajat kamu, persembahan yang kamu berikan terhadap saya sudah terima. Dan nanti kamu lihat di lemari kamu, jangan kaget nanti. Apa yang menjadi keinginan kamu, disitulah kamu akan lihat dengan mata kepala kamu sendiri. Oh siap Baruka. Dani penasaran. Mendekati lemari. Begitu lemari dibuka, Dani pun terkaget. Ternyata di situ ada tumpukan uang 100 ribuan, 50 ribuan, dan emas logam mulia itu hampir tumpukan. Uangnya kurang lebih kalau ditaksir, karena numpuknya banyak banget, itu sekitar 2 miliar. Logam mulia pun kalau dihitung itu kurang lebih sekitar 1 kilo. Dari terkaget, spontan langsung membangun istrinya. Mah, bangun mah, bangun mah. Ada apa Pak? Ada apa? Coba lihat. Itu di lemari. Siska pun sambil ngantuk, dia gesek-gesek matanya. Buka lemari kaget. Pak, ini uang dari mana Pak? Udah diam. Hasil ritual Bapak ya seperti ini. Lemari pun ditutup lagi oleh Dani dan Siska. Mereka pun melanjutkan tidur kembali. Sampai dia terbangun itu di saat ada yang gedor-gedor pintu. Dor. Ternyata tetangganya. Mas Dani, Bu Siska, Mas, siapa? Saya, Binani. Oh iya bentar Bin. Keluar aja, dibukakan pintu. Ada apa Bi? Pokok pagi-pagi gini. Pagi apa? Ini udah jam 10. Aduh, udah matahari, udah terang benderang begini, masih pada tidur katanya kan. Ada apa? Kata Siska balik nanya. Ibunya, mertua kamu meninggal katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan? Tadi subuh dia jatuh dari kamar mandi. Coba bangunin itu suami kamu. Gak lama Siska pun langsung ke kamar. Mas bangun mas. Bangun. Ada apa Mang? Ibu meninggal. Kaget Dani juga kan. Siapa yang kasih tahu? Itu Binani. Cepat kita ke sana Mang. Langsung nggak mandi nggak apa. Dani langsung cuci muka segala macam, berangkat aja. Diantar sama Binani ke sana, ke rumahnya. Kebetulan sih tidak terlalu jauh sebetulnya sih, hanya beda blok saja. Sampai ke sana memang sudah pada kumpul warga tuh. Dani lihat, masuk ke dalam, dilihat
Ibunya itu yang sudah terbujur kaku, hanya dikasih tutup jarik begitu saja. Mayit pun seperti biasanya, itu dimandikan, dikafanin, disolatin, baru saja dimakamkan. Setelah dimakamkan selesai, semua pada pulang aja. Seperti biasa layaknya umat muslim itu tahlilan 1 sampai 7 hari. Nah, apa yang terjadi? Pasca setelah tahlilan 7 hari, ini Dani yang sudah memiliki uang yang begitu banyak sampai miliaran, sampai dia bisa bayar ke bank segala macam. Mobil yang pernah tersita segala macam, dia bisa beli kontan segala macam. Usaha yang pernah hancur, usaha buah-buahan itu mulai dirintis lagi sama Dani. Singkat cerita, 6 bulan kemudian ini usahanya Dani pun terus menaik dan seperti sedia kala. Karyawan banyak, segala macam tuh. Cuma apa yang terjadi? Setiap Dani tertidur, ini wajah ibunya ini seakan sering menampakkan kepada Dani. Ibunya menyampaikan bahwasanya, Dani, kamu telah tega menumbalkan ibu kamu sendiri yang telah melahirkan, menyusui, dan juga mengurus kamu dari kecil sampai dewasa seperti ini. Karena harta kamu, tega kamu Dani. Dani pun terkaget dan terbangun. Dia terdiam sejenak. Seperti itu, seperti kayak kebingungan sih Dani itu. Istrinya pun dibangunkan. Ma, kenapa? Ada apa, Pak? Tadi Bapak melihat ibu datang ke sini. Ya sudahlah, anggap saja itu mimpi aja lah, kata Siska kepada suaminya Dani. Seperti biasa, Dani pun mengabaikan saja impian-impian yang selalu datang ibunya hampir tiap hari itu. Dan apa yang terjadi sobat? Seiring perjalanan waktu, kendaraan yang dipakai anak buahnya, ada aja musibah. Sampai kecelakaan, mobilnya hancur segala macam. Terusan juga anak buahnya sampai luka segala macam. Dirawat di rumah sakit, dibiayain oleh Dani. Karena bagaimanapun juga itu adalah masih di jam kerja. Seorang bos itu tetap harus bertanggung jawab. Lama kemudian, seiring perjalanan waktu, Siska sering sakit-sakitan. Sakitnya pun aneh. Setiap maghrib, dia itu sering berteriak-teriak. Seperti yang orang kesurupan. Dan yang hadirnya pun, ini persis suara ibunya Dani. Yang diucapkan hanya sebatas, kamu tega anakku. Kamu telah mengorbankan saya sebagai ibu kamu sendiri. Seperti itu aja terus-terusan. Siska kesurupannya seperti itu. Dani berusaha mencari kesana kemari, berobat, sampai dibawa ke psikiater. Ternyata Siska pun ini kena sakit ingatan alias depresi. Musibah silih berganti terus-terusan. Ujung-ujungnya apa? Uang yang didapat begitu miliaran, emas, logam mulia segala macam itu hancur seketika. Hancur. Tapi yang mobil armada itu pun yang sekian banyak, ada kurang lebih sekitar 40, hasil dari pesugihan itu pun lama-lama ini mulai berkurang. Karena sering terjadi hambatan aja. Ada yang sering mogok, ada yang terguling, ada aja musibah. Ujungnya apa? Dani merasa sering was-was segala macam. Anak aja belum punya, istri sering sakit-sakitan segala macam, dirawat cukup lama. Alhamdulillah atas izin Allah, istrinya pun diberikan satu kesembuhan. Dani berusaha mencari syariat atau wasilah supaya apa? Apa yang selama ini dia lakukan bahwasanya dia menyesalin satu dosa. Dia telah tega menumbalkan ibunya. Ini dia pun mencari supaya diputus pesugihan ini sendiri. Ternyata tidak mudah. Banyak orang yang telah membantu Dani itu pada mental semua. Akhirnya apa? Setelah Dani melihat salah satu tayangan di Mengulas Malam,
dengan kehadiran Abah Sukma, Dani pun ini datang silaturahmi ke Abah Sukma. Dari silaturahmi ke Abah Sukma itulah Abah Sukma sekarang ini sedang menangani Dani untuk melakukan pemutusan pesugihan. Alhamdulillah, mudah-mudahan wasilah Abah Sukma ini bisa dituntaskan. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun, geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.